Selamat hari Minggu. Kita adalah saudara. Kalimat singkat yang indah ini tidak semata mengingatkan kita akan keindahan itu sendiri, melainkan tanggung jawab di dalamnya. Sebab memiliki saudara adalah hak istimewa. Baik saudara dalam arti keluarga maupun saudara dalam persekutuan iman. Maka istimewa pulalah kepercayaan dan tanggung jawab yang harus kita jalankan tentang hal itu. Oleh karenanya, pada hari Minggu ini kita bersama-sama diajak merenungkan dan menghayati makna hidup persaudaraan serta membangun hubungan persaudaraan yang dilandasi oleh kehendak Allah. Marilah dengan syukur dan sukacita kita melebur dalam perjumpaan dengan Tuhan dan sesama saudara melalui ibadah pada hari ini. Ibadah pada Minggu 6 Juni 2021 pada hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Martua Risman Kurniadi Saragih dari GKI Rawamangun. Marilah kita memulai ibadah hari ini dengan berdiri dan menyanyikan lagu pembuka dari Kidung Jemaat 249 bait 1 sampai dengan 3 Serikat Persaudaraan. Serikat persaudaraan berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama berjuang dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan penghasilan. Serikatmu tetap teguh di atas alasan, yaitu satu Tuhanmu dan satu iman. Dosaku juga baptisan dan baptisan pulang, yang olehmu sekalian dipuji disembah, dan masing-masing kamu pun diberi anugerah, supaya kamu bertekun dan rajin bekerja. Hendaklah hatimu rendah, Tuhan berpesan, cepat menurut firman-Nya, berkasih-kasihan. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita tahbiskan ibadah ini dengan pengakuan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, Allah yang setia, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Amin. Amin. Salam sejahtera bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan besertamu. Jemaat yang Tuhan kasihi,
pada hari Minggu ini, kita bersama-sama diajak untuk bersekutu, menghayati persekutuan kita dengan Tuhan dan sesama melalui ibadah Minggu yang pada hari ini bertemakan kita adalah saudara. Jemaat Tuhan yang terkasih, melalui tema ini kita diajak untuk menghayati makna hidup persaudaraan, baik dalam keluarga maupun dalam persekutuan orang percaya, serta membangun hubungan persaudaraan yang dilandasi oleh kehendak Allah. Mari kita mengingat apa yang dikatakan di dalam Mazmur 133, sebuah madah yang indah. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Jemaat yang Tuhan kasihi, jika kita mengingat perkataan Mazmur 133 tadi, dan kita mencoba melihat kehidupan kita, kehidupan di sekitar kita, maka kita melihat betapa sering kita gagal untuk menghayati dan menjalani kehidupan sebagai saudara bersaudara di dalam kasih dan kehendak Allah. Karena itu, saudara yang terkasih, marilah kita merendahkan diri dan mengakui segala kesalahan dan dosa yang kita perbuat di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami mengaku di hadapan-Mu, Engkau Allah yang melihat ke dalam kehidupan kami masing-masing. Acap kali kami gagal untuk hidup menghayati kasih persaudaraan. Kami belum mampu menjadi saudara bagi sesama kami. Ampunilah kami, juga ampunilah orang-orang di sekitar kami yang masih acap kali gagal untuk menjadi saudara bagi sesama. Ketika kami dan orang-orang di sekitar kami lebih mementingkan diri dan kelompok sendiri daripada kami mencari kebaikan hidup bersama untuk menghayati kasih Tuhan. Ampunilah kami ya Allah. Kami mengaku dosa dan memohon pengampunan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penyelamat dan penebus dunia. Amin. Mari jemaat yang Tuhan kasihi, kita menghayati pengakuan dosa kita melalui nyanyian Kenapa Timbul Perpecahan, pelengkap Kidung Jemaat 237. Kenapa timbul perpecahan, terjadi pergolakan, tak ada kerukunan, sebabnya tak sejalan. Farisi hanya menggurui dan ingin dihormati, perintahnya ditaati, tempat
dan mati dikuburkan. Yesus anak Allah yang jadi manusia. Dia berkorban untuk dosa. Saudara sekalian, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita mendengar berita anugerah yang terambil dari 1 Petrus pasal yang pertama ayat 18 dan 19. Demikian. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Salam damai bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Damai Kristus besertamu. Mari kita persiapkan hati kita untuk bersama-sama kita menyambut firman Tuhan dan merenungkannya. Kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat 275, Perintah Baru. Perintah baru ku beri padamu, agar di antara kamu saling mengasihi, sama seperti aku mengasihimu. Sehingga orang akan tahu engkau muridku, jikalau saling mengasihi. Sehingga orang akan tahu engkau muridku, jikalau saling mengasihi. Ibu, Bapak, Saudara-saudari yang Tuhan kasihi, kita akan bersama-sama mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Mari sebelumnya kita berdoa memohon tuntunan Roh Kudus atas kita sekalian. Kita berdoa. Ya Allah Roh Kudus, kami umat-Mu siap untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Di dalam kasih karunia-Mu, kiranya Engkau berkenan tetap menuntun kami, agar kami mampu menghayati firman-Mu. Engkau menolong kami untuk mengerjakan kehendak-Mu, sehingga Engkau mendapati kami sebagai anak-anak-Mu yang setia, ya Bapa, yang menjadi pelaku-pelaku firman, dan tidak berpuas diri hanya sebagai pendengar firman saja. Layakkanlah dan mampukanlah hamba-Mu yang akan menyampaikan perenungan akan firman-Mu, sehingga ia dapat berkata-kata seturut kehendak-Mu saja. Kami semua berserah diri di dalam tuntunan kasih Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama terambil dari Kejadian 3 ayat 8-15. Kejadian pasalnya yang ketiga ayat 8 hingga 15.
Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka kumakan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka kumakan." Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmulah engkau akan menjalar dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya." Demikianlah sabda Tuhan. Kita akan menanggapi bacaan yang pertama tadi dengan membaca Mazmur 130. Mazmur 130, seruan dari dalam kesusahan. Nyanyian ziarah. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika Engkau ya Tuhan, mengingat-ingat kesalahan-kesalahan. Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya Engkau ditakuti orang. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Bacaan kedua terambil dari 2 Korintus 4 ayatnya yang ke-13 hingga pasal 5 ayatnya yang pertama. 2 Korintus pasal 4 ayat 13 hingga pasal 5 ayatnya yang pertama. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, "Aku percaya, sebab itu aku berkata-kata." Maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada diri-Nya. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan.
Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Pasal 5. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Jemaat yang Tuhan kasihi, bacaan Injil pada hari Minggu ini diambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Markus pasal yang ketiga, ayat 20 sampai ayat 35. Demikian. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah, maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul, dan dengan penghulu setan, ia mengusir setan. Yesus memanggil mereka lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah itu barulah dapat ia merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi, apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak dapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus. Sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepadanya, lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Jawab Yesus kepada mereka, siapakah ibuku dan siapa saudara-saudaraku? Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Demikian Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah, yang menghayati dan yang melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Haleluya! Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, kita adalah saudara. Penyakit terparah dunia ini adalah kekurangan cinta kasih. Hal ini pernah disampaikan oleh Ibu Teresa dari Kalkuta untuk menunjukkan keadaan yang dilihatnya hari demi hari di kota Kalkuta. Namun juga di bagian lainnya di dunia. Dari apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia alami. Juga begitu yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita alami. Terjadi peperangan, peredaran obat-obatan terlarang, pencurian, perampokan, korupsi, perusakan hutan, pencemaran dan eksploitasi lautan, daratan, bahkan juga udara tercemar.
secara membabi buta manusia, mengeksploitasi, mengambil sebanyak-banyaknya dari alam tanpa mempertimbangkan kelestariannya untuk anak cucu kita, untuk generasi mendatang. Semua itu terjadi sebab nilai-nilai persaudaraan seringkali diabaikan. Jemaat yang Tuhan kasihi, pesan Alkitab minggu ini, baik dari Kejadian, Mazmur, juga dari surat 2 Korintus dan bacaan Injil mengingatkan kita bagaimana dosa menyeret manusia ke dalam sikap permusuhan dan penolakan. Akhirnya muncul saling menyalahkan, tidak saling percaya. Adam menyalahkan Hawa, Hawa lalu menyalahkan ular. Dan ketika itu terjadi, saudara-saudara, tentu dapat kita katakan Adam kehilangan rasa percaya terhadap Hawa yang ditempatkan Tuhan di sisinya. Tetapi Adam sendiri melupakan tanggung jawabnya untuk menjaga agar Hawa tidak sampai memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat yang dilarang oleh Tuhan untuk mereka makan. Ada rasa saling tidak percaya. Dan dari bacaan Mazmur 130 kita diingatkan betapa Tuhan tetap berkenan menerima kita yang berdosa ini. Sebagaimana Tuhan tetap memelihara juga kehidupan Adam dan Hawa, kehidupan umat manusia di muka bumi ini meskipun yang dilakukan manusia kerusakan semata-mata. Allah terus berkarya memulihkan kita, termasuk memulihkan relasi-relasi yang rusak, relasi-relasi yang terganggu oleh karena dampak dosa atau karena kesalahan yang kita lakukan. Tuhan di dalam kasih-Nya tetap berkenan mendengar seruan permohonan kita kepadanya, dan Tuhan tidak membuang kita. Apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di kota Korintus di dalam surat Korintus yang dibacakan tadi, juga mengingatkan kita akan persekutuan kita dengan saudara seiman, dengan sesama saudara yang bersama-sama dengan kita menerima anugerah cinta kasih Allah, keselamatan dari Allah. Anugerah keselamatan itu melampaui kebangsaan, melampaui sekat-sekat sosial, budaya, ekonomi. Seperti halnya jemaat di kota Korintus, yang semula adalah orang-orang bukan Yahudi, bukan orang-orang Israel, namun mereka mendapat anugerah keselamatan dari Tuhan. Dan Rasul Paulus ikut bersukacita, ikut bersyukur karena itu. Nah, di dalam anugerah itu, Rasul Paulus yang seorang Yahudi menghayati persekutuan dan sukacita persaudaraan dengan jemaat Korintus yang bukan orang-orang Yahudi. Di dalam persekutuan kasih itu, Rasul Paulus mengingatkan dan menguatkan jemaat di kota Korintus agar mereka tetap teguh berpegang pada iman kepada Kristus yang telah menyediakan kediaman abadi bagi semua orang percaya, yakni di dalam kehidupan kekal di sorga. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang Tuhan kasihi, Tuhan Yesus menegaskan kepada kita di dalam Injil Markus yang kita baca tadi, bahwa orang-orang yang melakukan kehendak Allah, orang tersebut dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri sebagai saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan, dan ibunya. Artinya, saudara-saudara, orang-orang yang hidup seturut kehendak Allah, melakukan hukum kasih, hidup di dalam nilai-nilai kerajaan Allah, yaitu perdamaian, keadilan, dan keutuhan ciptaan, maka orang-orang seperti itu adalah keluarga kerajaan Allah, keluarga Kristus. Hal tersebut disampaikan oleh Tuhan Yesus di dalam Injil Markus pasal 3 ayat 20-35 tadi. Ketika Yesus menanggapi orang-orang yang menyampaikan kepadanya bahwa ibu dan saudaranya mencari dia, sebab kaum keluarganya atau kerabat atau keluarga besar Yesus waktu itu menganggap dia kurang waras. Jadi saudara-saudara, menanggapi ketidakpercayaan kaum keluarganya atau kerabatnya, keluarga besarnya terhadap apa yang disampaikan dan dilakukan oleh Yesus, ia tidak marah, melainkan mengingatkan banyak orang untuk hidup mengerjakan kehendak Allah.
Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, mari kita berefleksi atas pesan Alkitab itu bagi kita saat ini. Yang pertama, saudara-saudara, menjadi keluarga, menjadi saudara, hidup menghayati persaudaraan, pada hakikatnya adalah hidup untuk mewujudkan, menyatakan saling percaya. Untuk hidup di dalam karya pemulihan Allah, sehingga relasi saudara bersaudara adalah sesungguhnya relasi yang menjadi perpanjangan tangan Allah memulihkan kehidupan, memulihkan satu terhadap yang lain. Bayangkan ketika kita lelah, ketika kita penat, bekerja di luar rumah, kita kembali ke rumah, kita bertemu dengan saudara, dengan kerabat, dengan handai tolan, dengan sahabat yang menghayati dan sama-sama menghayati hidup persaudaraan. Betapa indahnya momen itu. Kita berbagi beban, kita berbagi perasaan, kita berbagi tawa, juga berbagi tangis, berbagi suka dan duka. Nah, karena itu, Tuhan Yesus tidak marah melihat ketidakpercayaan manusia. Ketidakpercayaan sanak saudaranya, kerabatnya, keluarga besarnya. Yesus tetap mengingatkan dan mendorong orang-orang untuk percaya dan hidup mengerjakan kehendak Allah, Sang Bapa. Sebagaimana Kristus sendiri terus setia melakukan kehendak Bapanya. Kasih Tuhan Yesus yang menyebut semua orang yang melakukan kehendak Allah sebagai saudaranya dan ibunya, itu menjadi dasar buat kita dalam menghayati hidup persaudaraan. Yaitu, semua orang yang melakukan kehendak Allah, hidup mengasihi dan menghargai sesama manusia, maka mereka adalah saudara-saudara kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudari yang Tuhan kasihi, wujud dari penghayatan seperti yang Tuhan Yesus katakan tadi adalah sikap hidup saling mengingatkan, saling menguatkan, saling menyemangati, saling menopang, saling memulihkan meskipun di dalam kesusahan. Tiap-tiap orang tidak hanya hidup untuk dirinya sendiri, mementingkan dirinya sendiri dan keselamatan dirinya sendiri, tidak. Melainkan memikirkan dan mengupayakan juga kebaikan, bahkan keselamatan semua orang. Yang ketiga, ketika nilai-nilai hidup yang dilandasi kasih, sebagaimana Kristus nyatakan, ketika itu menjadi juga sikap hidup kita semua, maka rasa saling percaya di antara sesama akan ada dengan kuat. Maka kita menyadari tujuan bersama kita, yakni menghadirkan dan terus membagikan cinta kasih Allah, agar anugerah keselamatan itu boleh dirasakan oleh semua orang, agar kehidupan yang baik, agar kehidupan yang indah boleh dialami semua orang, agar harmoni kehidupan ini sungguh-sungguh terjadi. Bapak Ibu Saudara-saudari yang Tuhan kasihi, hal ini tentu sangat berbeda dibandingkan dengan sikap hidup dalam dosa yang memunculkan rasa saling tidak percaya antar sesama manusia. Karena itu mari kita terus menghayati bahwa kita adalah saudara. Kita memulai dan merawat penghayatan itu sejak dari keluarga kita masing-masing. Dan terus meluas ke lingkungan sekitar kita. Dan dengan demikian, kehadiran kita tentu akan menjadi memantulkan terang Tuhan bagi lingkungan sekitar kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, saya undang berdiri dengan sikap tegap. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati,
naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Ibu bapak saudara-saudari yang Tuhan kasihi, mari kita satukan hati menaikkan doa syafaat kita. Mari berdoa. Allah yang Maha Kasih, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami datang ke hadapan-Mu ya Allah, memohon, karena kami menyadari kasih setiamu, anugerah-Mu senantiasa berkenan Kau nyatakan atas kami sekalian. Di dalam rahmat-Mu, kami memohon kiranya Allah memberkati pemerintah pusat maupun daerah agar mereka dapat menjalankan tugas tanggung jawab mereka dengan benar, dengan mengedepankan keadilan bagi seluruh warga negeri ini. Dan mereka boleh mengemban tugas untuk menjaga konstitusi negara kami ini dengan penuh tanggung jawab. Ya Allah, kami berdoa untuk kehidupan bermasyarakat di masa pandemi COVID-19 ini. Kiranya Engkau menolong kami semua warga masyarakat untuk dapat bertanggung jawab, menjalankan protokol kesehatan sebaik-baiknya. Kami berdoa bagi Jemaat Tuhan GKI Pengadilan 35 Bogor sebagai gereja induk. Engkau menyertai dan memberkati karya pelayanan, juga persekutuan dan kesaksian gerejamu, jemaatmu ini. Kami mendoakan juga untuk pergumulan jemaat Bapos Taman Yasmin. Ya Allah, kiranya kasih setiamu terus menguatkan warga jemaat dan juga simpatisan. Kiranya Tuhan Engkau menolong agar pergumulan jemaatmu ini boleh senantiasa menghasilkan kebaikan demi kebaikan bagi semua pihak, membuat kami terus belajar menghayati hidup sebagai saudara bersaudara, hidup di dalam harmoni yang sesungguhnya dilandasi kasih yang tulus. Kami mendoakan juga keluarga-keluarga anak-anak Tuhan di tengah-tengah jemaatmu di Bapos Taman Yasmin ini. Kami mendoakan para lanjut usia, semua orang tua kami. Kiranya Allah memberikan sukacita damai sejahtera bagi semua keluarga anak-anak-Mu ya Allah, dan juga bagi para orang tua kami. Kami mendoakan saudara-saudari kami yang sakit maupun di dalam masa pemulihan kondisi kesehatan mereka. Juga bagi kami semua, untuk kesehatan kami, kiranya Allah menolong memampukan kami menjaga merawat kesehatan diri kami sebaik-baiknya. Kami mendoakan juga pergulatan kami untuk mendapatkan hak beribadah kembali. Kiranya ya Allah, Engkau menolong kami untuk senantiasa memperjuangkan hak ini di dalam terang kasih Tuhan, agar juga itu boleh menjadi pembelajaran yang berharga bagi semua saudara-saudari sebangsa setanah air kami, untuk boleh hidup merayakan perbedaan, dan karenanya kami boleh saling menjaga dan merawat hak beribadah yang dilindungi oleh konstitusi negara kami ini. Engkau yang memberkati terus kesatuan hati jemaat-Mu, untuk senantiasa menghayati kasih persaudaraan, menghayati bahwa kami adalah anggota keluarga kerajaan Allah. Berkati ya Bapa pelayanan pengurus Badan Pos GKI Pengadilan Bogor, Pos Taman Yasmin. Berkati kehidupan mereka bersama dengan keluarga. Berkati juga ya Allah apa yang baik yang terus dikerjakan di dalam kesehatian. Doa dan harapan kami letakkan ke dalam tangan cinta kasih-Mu, agar tahun 2021 ini boleh menjadi tahun yang membawa kami semakin dekat kepada kebaikan yang kami rindukan bersama, khususnya bagi pergumulan kami selama ini. Dan biarlah tahun 2021 ini boleh membawa semakin banyak kebaikan bagi masyarakat kami, bagi bangsa kami, bagi Indonesia yang kami cintai ini. Inilah doa permohonan kami ya Allah. Kami satukan doa-doa kami
di dalam doa yang Tuhan Yesus telah ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan Yesus, marilah kita menyatakan syukur kita kepada Allah di dalam ibadah ini melalui persembahan sukarela guna menunjang pelayanan gereja dengan mengingat firman Tuhan dalam Roma 11 ayat 36 yang berbunyi demikian. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Persembahan dapat ditransfer melalui Bank BNI dengan nomor rekening sesuai dengan yang tertera di layar, atau dimasukkan dalam amplop dan diserahkan ke gereja pada waktu ibadah onsite telah dapat dilakukan. Kita mengumpulkan persembahan dengan pujian dari pelengkap Kidung Jemaat 216 bait pertama dan ketiga. Berlimpah sukacita di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Jemaat diundang berdiri. Marilah kita menyerahkan persembahan dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu oleh anugerah dan pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kami. Terimalah persembahan kami, berkati dan kuduskanlah untuk kemuliaan nama-Mu. Mampukan kami ya Allah dengan hikmat Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mempersembahkan hidup kami kepadamu. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Di akhir ibadah ini, kita naikkan pujian pengutusan dari Kidung Jemaat 338, bait pertama sampai 4. Marilah, marilah, hai saudara.
dunia. Tak terbilang yang sengsara dalam hati, kekurangan cinta kasih yang benar. Marilah, marilah, hai saudara, menyebarkan terang dunia. Tuhan Allah mengasihi dunia ini, Yesus Kristus menerangi yang gelap. Marilah, marilah, hai saudara, menyebarkan terang dunia. Ibu bapak, saudara-saudari yang Tuhan kasihi, ibadah kita akan segera berakhir dan kita justru akan melanjutkannya dengan ibadah yang sejati di tengah-tengah kehidupan kita setiap hari bersama dengan keluarga, tetangga, rekan sekerja, dan semua orang yang Tuhan tempatkan di tengah-tengah kehidupan ini. Karenanya, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya.